Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya dan ini adalah Poco M7. Ya, selama ini kalau kita dengar HP Poco ya kita ingatnya sama HP yang jualan performa. Apalagi kalau Poco seri X atau seri F tuh udah keluar. Beuh, yang lain kelar. Karena ya performanya emang terlalu bagus ya buat harga segitu. Tapi Poco seri yang satu ini kok agak lain ya. Padahal dia tuh mainnya di 2 jutaan. Yang kita tahu sendiri lah. Segmennya tuh berdarah-darah banget. Meleng dikit, bakal siap-siap aja diulti sama Tecno kalau nggak Infinix, yang speknya juga makin nggak ngotak. Nah, bisa-bisanya nih, HP Poco yang satu ini tuh justru milih resep yang berbeda sendiri. Bukan soal seberapa kencang dia lari, tapi seberapa lama dia bisa tahan lewat baterai monster 7000 mAh-nya. Ya, di tengah gempuran HP-HP di jutaan yang sekarang udah punya spek-spek yang brutal, Poco M7 ini berasa kayak anomali ya. Dia nggak teriak-teriak rata kanan, tapi lebih pengen ngeyakinin kita kalau ini HP tuh masih bisa nyala kok sampai besok meski nggak ketemu colokan. Nah, pertanyaannya, apakah HP ini tuh cuma jualan baterai doang? Atau sebenarnya ada skill-skill lain yang bikin HP ini tuh berasa, wah, HP Poco banget nih. Yuk kita bahas. Ya, buat yang kemarin udah lihat Redmi 15, mungkin bakal familiar juga ya sama Poco M7 ini. Dari ukuran bodi, layar yang segede gaban, sampai baterai yang sama-sama jumbo di 7000 mAh, ini bener-bener plak-ketiplak. Ya bisa dibilang Poco M7 ini versi subsidinya Redmi 15 ya. Spek mirip, tapi dengan harga yang lebih murah. Tongkrongannya juga menurut saya sedikit lebih ganteng si Poco M7 ini ya. Apalagi kalau kita ngelihat yang varian yang pinggirnya tuh ada warna biru sama merah. Beuh, itu tuh kayak beda sendiri dari HP 2 jutaan yang lain. Cuma saya nggak expect sih, kirain lebih murahnya tuh kayak lebih murah 200 sampai 300 ribu. Ternyata cuma beda sekitar 100 ribu lebih murah doang untuk varian yang sama-sama 8/256 GB. Nah, salah satu skill ulti HP ini emang ada di daya tahan baterainya. Oke sih, secara kapasitas emang gede banget 7000 mAh. Tapi konsumsi baterai per aplikasi yang biasa saya pakai sehari-hari itu emang kelewat irit. Ini saya cabut colokan jam 7 pagi, terus saya bawa OTW kantor ya. Selama OTW saya pakein buat GPS navigasi ya di Maps dengan GPS nyala dan layar juga tentu nyala. Itu 1 jam perjalanan baterainya ngurang sekitar 4%. Lanjut sampai kantor saya pakai buat Zoom meeting ya dengan posisi kamera dan mic nyala. Itu 1 jam meeting baterainya ngurang sekitar 5%-an. Terus waktu break time ya, waktu istirahat, tipis-tipis saya pakai push rank ya, Mobile Legends sekitar setengah jam, itu baterainya kemakan sekitar 6%. Nah, sorenya biasanya kan HP-HP normal pada umumnya tuh udah minta dicolok lagi ya, atau mungkin nyisa sekitar 20 atau 30%. HP ini masih nyisa sekitar 60-70%. Nyampe rumah, saya langsung gas lagi buat maraton streaming ya, dengan durasi 2 jam, itu baterainya turun sekitar 6%. Terus saya pinjemin saudara juga ya yang biasa live di TikTok buat jualan. Ya dia nebeng pakai HP saya sekitar 1 jam live, itu baterainya cuma ngurang sekitar 9%. Tapi emang sih PR banget ngabisin baterai HP ini tuh dalam sehari ya. Kalau kita pengen niat bener-bener ngabisin, itu emang untuk penggunaan yang terlalu ekstrim lah. Bahkan kalau untuk pemakaian yang biasa-biasa aja, ini HP tuh masih bisa nyala sampai 2 hari ke depan. Bahkan kalaupun cuma jadiin Poco M7 ini sebagai HP kedua, gedenya baterai di sini juga bikin saya lebih pede ya buat jadiin HP ini sebagai mobile hotspot berjalan. Ini saya nyalain tethering dan saya konekkan ke 2 perangkat sekaligus, laptop dan HP lain. Buat full activity kayak streaming dan juga push rank ya, 1 jam tethering itu baterainya cuma kemakan sekitar 9%. Atau HP ini juga bisa rangkap jabatan nih sebagai power bank dadakan. Tinggal siapin aja kabel USB C-to-C dan HP ini udah bisa sharing power ya ke gadget lain yang udah keburu lowbat. Kayak misalnya TWS, terus kipas portable, atau mungkin HP lain ya yang emang udah bener-bener sekarat gitu baterainya. Dan untuk speednya juga lumayan ya, buat darurat charging ini bisa digas sampai 18 watt. Nah, dengan baterai segede ini, untungnya Poco juga masih ngasih charger bawaan yang speednya cukup ngebut ya, 33 watt. Ngisi setengah jam sambil ditinggal beli makan di luar, ini baterainya udah keisi setengah lebih. 1 jam itu bisa dapet sekitar 70%, dan sampai benar-benar penuh kita cuma perlu nunggu sekitar 1,5 jam. Untuk ukuran baterai dengan kapasitas 7000 mAh, masih bisa di-keep di bawah 2 jam, ini sih udah ngebut banget sih. Ya, dari sekian HP yang baterainya 7000 mAh, Poco M7 ini emang punya ukuran bodi yang terbilang jujur ya. Karena gedenya tuh dapat banget gitu. Saya tuh kadang masih suka
bingung gitu ngelihat ada HP yang baterai 7000 mAh tapi kok bentukannya compact, ringkes, tipis. Ya sebenarnya itu bagus ya, karena rata-rata kan udah pada pakai teknologi silikon karbon yang bisa mempetin ukurannya jadi lebih ringkes lagi. Cuma ya HP ini emang ngincer atau ngejar bagian lain yang juga digedein, yaitu di bagian layarnya. Ukuran layarnya emang tergolong jumbo ya untuk ukuran HP sekarang gitu ya, yaitu di 6,9 inch. Nah artinya kayak nambah dikit lagi tuh udah kayak ukuran layar tab-tab Android zaman dulu. Dan untuk dipakai nonton jelas enak banget ya, ukuran layar segini tuh kita jadi lebih puas, lebih lega. Resolusinya juga masih rapat ya di Full HD+. Cuma mungkin buat yang masih suka bertanya-tanya, "Bang, kenapa nggak pakai layar AMOLED gitu? Kayak nanggung, masa pakai IPS sih?" Emang saya paham sih kalau layar AMOLED itu punya akurasi dan kontras yang jelas lebih bagus, apalagi kalau kita pakai buat nonton film. Terus bagian layar gelapnya juga berasa lebih pekat ya kalau AMOLED dibanding IPS yang masih ada backlight-nya gitu. Jadi ya nggak yang hitam-hitam banget atau pekat-pekat banget. Cuma untuk penggunaan HP yang memang banyak ngabisin screen time, layar IPS LCD ini masih lebih durable ya dari layar AMOLED. Apalagi kalau ngomongin soal ketahanan untuk jangka panjang ya. Biasanya layar AMOLED ini punya isu-isu kayak burn in atau ya kayak ada bayangan-bayangan yang ketinggal gitu kalau kita pakai buat aplikasi yang sering ngabisin screen time. Apalagi kalau dipakai di kondisi yang cukup ekstrim ya, kayak kita pakai seharian di luar, di bawah terik matahari, berjam-jam. Nah biasanya layar IPS LCD itu lebih tahan banting soal ini. Cuma mungkin kalau pengen jadiin HP ini sebagai teman nonton, saran saya sih mending siapin earphone TWS atau Bluetooth speaker sekalian ya kalau pengen nonton rame-rame atau dengerin musik rame-rame gitu. Karena ya speaker HP ini cuma ada sebiji doang, yang buat sebagian orang ya berasa kurang nampol lah keluaran suaranya. Ya mau dibikin lebih keras juga karena ada volume boost 200%. Buat saya sih tetap beda ya feel-nya ya, karena ya speaker satu doang tuh kayak kurang balance lah antara kiri dan juga kanan. Coba deh dengerin di sini. Kalau buat sehari-hari, pengalaman pakai HyperOS 2 di Poco M7 ini hitungannya udah cukup enak ya. Smoothnya tuh dapat banget, apalagi kalau kita buka tutup aplikasi atau pindah-pindah antar aplikasi dari recent apps. Karena ya settingan refresh rate HP ini juga udah dapat yang rata kanan. Cuma perlu saya kasih catatan ya buat layar 144 Hz di sini. Gimmick sih enggak, tapi kepake banget juga enggak gitu. Ada sih aplikasi yang beneran jalan sampai 144 Hz. Tapi ya buat apa? Karena pas saya coba cek ya, satu-satunya aplikasi yang beneran bisa jalan sampai 144 Hz itu cuma aplikasi message, aplikasi SMS. Kayak buat apa gitu aplikasi SMS dikasih refresh rate setinggi itu gitu. Ya sisanya layar HP ini memang standby-nya di 120 Hz. Dan ini udah cukup smooth juga ya kalau kita pakai buat scroll-scroll timeline atau buat explore Instagram feed, ini udah enak banget. Dan kalaupun kita pakai buat nonton, dia juga adaptif ya. Dia bakal auto turun ke 48 sampai 60 Hz buat lebih hemat daya. Nah, HyperOS 2 di HP ini juga masih full iklan ya, terutama untuk aplikasi bawaan kayak tema atau security. Tapi tenang aja, HP ini tuh nggak cuma sepaket sama iklan doang, tapi juga sepaket sama AI-nya Google. Termasuk Google Gemini ya, yang mana ini udah gampang banget kita panggilnya, nggak perlu kita buka aplikasinya dulu atau cari-cari dulu ya di daftar aplikasi. Tinggal tekan aja tombol power, nanti dia bakal auto nongol dan bisa kita tanya apapun di sini. Terus ada juga AI Circle to Search ya. Jadi kalau kita kepo sama sesuatu, ya udah tinggal lingkarin aja di layar. Nanti hasilnya bakal auto nongol dan link pembelian produknya ya. Kalau kita cari produk juga bisa langsung kita search di sini. Terus kalau buat foto-foto, Poco M7 ini juga ditanemin sama kamera yang bisa dibilang mirip juga ya sama Redmi 15. Mungkin agak beda dari segi jumlah kamera ya. Ini lebih dikit, cuma ada 2. Tapi yang beneran kepake ya aslinya cuma sama-sama satu sih, yaitu kamera utama 50 megapiksel. Ya selama dipakai di luar ruangan dan ada cahaya matahari yang cukup, warna dan detailnya tuh lumayan ngangkat sih. Dan di sini juga masih ada detail tipis-tipis ya yang bisa ditangkap kayak guratan awan atau garis-garis gedung yang masih presisi. Terus buat backlight yang nggak terlalu parah, performa HDR juga masih oke ya.
Penting banget sih buat nyalain auto SDR di sini. Ya minimal sistemnya tuh bakal otomatis ngatur porsi terang dan juga gelapnya foto supaya lebih imbang. Nah, kalau kondisinya udah gelap dan sampai bener-bener low light, kayak misalnya cahaya tinggal lampu di jalanan doang, saran saya sih mending langsung aja nyalain yang namanya night mode. Karena di sini bisa bikin hasil fotonya lebih clear, warnanya agak dinaikin. Cuma emang sih masih ada beberapa noise kalau kondisinya tuh gelap banget. Dan yang penting jangan buru-buru gerak ya pas habis ngambil foto. Karena sistemnya tuh kayak masih ngeproses di background beberapa detik. Karena pengalaman ya, habis foto terus langsung ngecek galeri ya buru-buru, hasil fotonya tuh bukannya tajam malah jadi ngeblur. Nah ini nih enaknya pakai HP yang baterainya badak 7000 mAh. Ini posisi baterai tinggal 5%, masih bisa saya pakai buat konten tipis-tipis ya. Tadi sempat juga ya saya pakai ngerekam sekitar setengah jam nonstop ya. Baterainya itu cuma kemakan sekitar 3-4% doang. Jadi ya emang bener-bener capek gitu ngabisin baterainya ya. Nah ini untuk kamera depan memang kalau dipakai sambil jalan tuh masih berasa ada efek gempa bumi. Jadi saya saranin kalau emang pakai buat ngevlog mending siapin stabilizer atau ya rekam diem aja gitu, jangan sambil jalan. Nah kalau ini perekaman dari kamera belakangnya sebenarnya masih mirip-mirip sih sama kamera depan tadi ya. Full HD 30 fps dan ya masih berasa goyang-goyang kayak gini. Kalau diem sih aman-aman aja nih, kalau diem sambil di panning kiri kanan ya masih aman-aman aja. Sebagai sambil jalan ya udah goyang-goyang lagi. Sekarang kita tes autofocus. Set. Ya masih kayak ada transisinya ya. Nah, satu-satunya bagian yang menurut saya nggak pokok banget di HP ini, ya di bagian mesinnya. Alih-alih pakai Helio G99 yang udah jadi bare minimum banget buat ngejar performa stabil di harga segini, ini HP malah milih Snapdragon 685. Paham sih saya ya, kita emang ngincar chipset naga di harga segini, karena ya kalau nggak naga, nggak nyala performanya. Tapi ya nggak naga tua bangka juga, Pak. Untuk performa gaming sebenarnya nggak ancur-ancur banget ya. Cuma kalau dinaikin settingannya dikit, ya ini udah auto naik turun sih. Kayak misalnya di sini kita pakai buat push rank Mobile Legends, settingan 90 fps sebenarnya kebuka kok. Tapi ya saya saranin mending stay aja di 60 fps. Kamu saya itu lebih enak dan juga lebih stabil. Buat game kompetitif, orang kayaknya butuh lebih stabil ya daripada smooth di awal tapi malah ancur di late gamenya. Game PUBG Mobile juga sama ya. Sekarang ada opsi Super Smooth buat naikin FPS si Naga 68 ini bisa jadi up to 60 fps. Tapi ya balik lagi, performa aslinya emang cuma bisa lancar di 40 fps saja. Ya pilihannya mau coba settingan paling tinggi atau ngejar yang penting stabil. Nah ngomong-ngomong soal GPS, koneksi GPS di HP ini juga udah lumayan satset ya. Dia ngunjinya cepet, paling ya akurasi GPS-nya aja sih yang butuh beberapa detik sampai benar-benar di bawah 10 meter. Oke, jadi kesimpulannya, jualan baterai badak di harga segini tuh masih tetap ada pasarnya sendiri. Layar gede, baterai tahan 2 hari, ini HP sih cocok ya buat jadi HP utama orang tua kita yang aktivitasnya tuh nggak jauh-jauh dari buka WA, nonton drama Cina, tapi ngecas HP sendiri tuh masih sering lupa. Buat jadi HP kedua juga masih oke sih. Kita sayang-sayangin baterai di HP utama dan HP ini tuh sebagai HP support buat jadiin GPS atau mobile hotspot. Terus kalau dipakai buat live jualan, ya masih masuk-masuk aja ya. Cuma mungkin perlu ditandemin sama lighting yang lebih oke. Ya kalau pengen ngejar durabilitas buat live berjam-jam, Poco M7 emang masih punya baterai sebadak itu. Tapi ya kalau ngincer yang lebih nyaman buat main game di harga segini, kayaknya better ngelirik tetangga sebelah aja ya. Kalau nggak Tecno ya Infinix. Mereka jarang pakai chipset Naga, tapi ya masih lebih gaspol dan juga stabil performanya. Lagian apalah artinya pakai chipset Naga kalau Naganya udah kadaluarsa. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat yang masih penasaran sama Poco M7. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP ini, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya. Dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.